Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari kedua dalam bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang mana amalan ini adalah merupakan perintah dari Allah untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa mengenal dan bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Para sahabat, pada hari ini saya berdiskusi dengan seorang misionaris bernama Ael, ya. Beliau banyak bercerita tentang Islam, yang mana konsep pemahamannya itu hanya berdasarkan pada terjemahan. Perdebatan ini panjang, para sahabat. Saya berharap supaya sahabat itu mengikuti perdebatan ini sampai selesai. Karena banyak materi yang diperbincangkan, diantaranya adalah membahas tentang terjemahan, membahas tentang kitabnya orang Kristen, membahas tentang Al-Quran, yang pada intinya adalah ketidaktahuan seorang misionaris tentang apa yang diwahyukan oleh Allah itu sangat jelas tertuang di dalam diskusi kami yang panjang ini. Untuk itu, supaya tidak terlalu panjang saya melakukan pembukaan, saya persilakan para sahabat untuk menyimaknya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Sul, kalau mau vian bro, 2 menit aja paling lama bro. Kalau kelamaan itu enggak, udah bosan orang lihat, dari kelamannya aja udah bosan orang. Terus kadang udah enggak fokus karena terlalu panjang apa yang dibilang. 2 menit sebenarnya sudah waktu yang sangat maksimal itu. Jadi kalau lewat dari 2 menit, kalau Anda diskusi sama saya, kalau lewat dari 2 menit saya tidak dengar vian Anda, dan saya anggap kalau apa yang saya tanya, apa yang kita bahas belum Anda tanggapi. Kalau dia lewat dari 2 menit, mau lewat 1 detik pun, saya anggap Anda tidak tanggapi itu. Kita ini mau diskusi bro, bukan mau dengar ceramah. Ya, jadi poin-poin pentingnya aja yang disampaikan, yang ditanggapi. Memang ketika membahas Quran itu harus panjang, karena Al-Quran itu muatannya ilmu, tidak bisa singkat. Kalau mau singkat, ya cukup bahas Bible, Gospel. Singkat itu kalau itu. Contoh misalnya, ketika Yesus menyeru, "Dengarlah wahai Israel, Allah kita itu esa." Nah, muncul pertanyaan, siapa aja yang disuruh? Jawabannya jelas, hanya Israel, Bani Israel. Selesai. Beda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diseru, "Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia." Nah, itu jelas penjabarannya luas sekali. Artinya seluruh manusia diseru. Jadi sangat berbeda. Nah, kalau misalnya Anda tidak kuat dengan penjelasan saya, ya saya maklum. Pertama, karena Anda minim ilmu. Kedua, karena Anda benci akan kebenaran. Itu pasti. Yang kedua itu pasti. Ya. Karena semakin saya menjelaskan, semakin otak Anda akan digorgoti oleh kebenaran. Dan akan nampak kelihatan iman Anda dengan akal Anda itu bertentangan. Dan endingnya kemudian adalah Anda akan menemukan Anda berseberangan dengan kitab Anda sendiri. Anda akan menemukan diri Anda berseberangan dengan ajaran Yesus. Makanya saya maklum kalau Anda tidak mampu mendengarkan VN saya, penjelasan saya, penjebaran saya yang sampai 5 menit atau 7 menit. Karena memang tipikal seorang yang berilmu itu kayak gitu. Menjelaskan harus terinci. Ya, tapi kalau Anda tidak sanggup, saya maklum. Udahlah, justru Al-Quran itu yang dibaca cuma satu-satu ayat bisa mencomot itu. Cuma karena kita selalu menjelaskan itu, selalu strike to the point, langsung pada poin, bukan berbelit-belit ke sana kemari. Kayak kamu bilang tadi, Allah apa? Allah itu esa cuma kepada Israel. Pada waktu Yesus diutus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, perintah Yesus, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku.
Mengapa Yesus mengutus 12 orang rasul sama seperti 12 suku Israel? Artinya apa? 12 rasul itu malah yang akan mengadili 12 suku Israel. 12 rasul ini yang menyampaikan, yang menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia ini ketika Yesus naik ke surga. Malah mereka yang akan mengadili suku Israel. Artinya apa? Nenek moyang Israel pun nggak lebih penting daripada 12 murid ini. Artinya apa? Seluruh dunia ini satu Israel tidak lebih penting dari seluruh dunia ini. Ya kan? Jadi kita bicara konteks. Terus kalau memang saya mau jabarkan kata kamu dia tadi, kesalahan itu dari kitab suci aja udah salah. Penurunan kitab suci aja baru kitab suci udah salah. Penurunan Taurat, kalau memang Taurat itu yang dimaksud kitab suci Taurat, itu udah salah. Taurat sudah salah. Injil udah salah juga. Mana ada Injil diberikan sama Isa? Sabur udah salah. Mana ada sabur diberikan diturunkan kepada kepada Daud? Baru dari situ aja udah salah. Terus informasi mana yang kamu bangga-banggakan akan benar ini kan? Jadi gimana nih? Mau tetapkan satu tema mana yang Anda mau jadikan bahasan diskusi kita? Apakah pernyataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Matius 15 ayat 24 sampai ayat 28, dan kemudian disanggah oleh orang Kristen? Tidak, kamu itu diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi antara Yesus dan orang Kristen itu sudah bertentangan. Yang mana yang mau Anda bahas? Atau Anda ingin membahas tentang Taurat, Zabur, Mazmur, atau Anda ingin membahas tentang Injilnya Yesus? Silakan tentukan satu topik supaya Anda fokus dan tidak perlu membahas Al-Quran, karena ilmu Anda tidak ada untuk itu. Karena kalau saya menjelaskan Quran, saya pasti panjang lebar, karena saya harus membacakan ayatnya, harus menjelaskan, harus menafsirkan kepada Anda, dan harus mengatakan yang sebenarnya seperti apa asbabul nuzul daripada ayat itu. Karena Anda kan cuma modal terjemahan, jadi apa yang Anda imani ya yang ada tertera dalam terjemahan. Sementara Al-Quran itu tidak seperti itu cara mengkajinya, kan gitu. Nah sekarang silakan Anda tentukan topik, mau bahas tentang misi Yesus itu kepada Bani Israel saja, atau juga kepada orang di luar Bani Israel, atau seperti apa? Silakan Anda tentukan. Contoh informasi tentang sembahan Yesus. Islam sembahan Yesus adalah pribadi lain dari Yesus. Kristen sembahan Yesus adalah Yesus sendiri. Yesus menyembah Yesus. Kif. Kenapa kamu setiap kali menjelaskan hal begini kamu selalu gagal paham total ya? Dari contohnya aja udah nggak relevan, udah nggak apple to apple informasi tentang sembahan Yesus. Siapa yang bilang Siapa yang bilang kalau Yesus sembah Yesus sendiri? Siapa yang bilang? Yesus sebagai apa yang kamu bilang ini? Kalau Yesus sebagai manusia, tidak mungkin dia sembah dirinya sendiri sebagai manusia, nggak mungkin. Otomatis dia akan menyembah yang utus dia. Siapa? Ya Bapa lah. Nah, tapi kalau kita bicara Yesus dari konteks firman itu, yang adalah Allah itu, siapa yang mau disembah lagi? Dia sudah Allah, ngapain mau disembah lagi? Ngapain? Siapa yang mau disembah? Nggak ada yang disembah kalau kita bicara konteks Yesus sebagai yang adalah firman, yang adalah Allah itu nggak ada. Yesus nggak perlu sembah siapa-siapa, dia Allah kok. Ngapain dia sembah? Tapi kalau kita berbicara konteks Yesus dalam konteks manusia, ya jelaslah dia harus menyembah Bapa. Karena dia manusia kan? Dia bicara dalam konteks manusia. Aduh, Kif kok kayak gini sih, Kif. Saya selalu dengar kata-kata sesumber kamu kayak gini. Tapi satu orang pun memang tidak ada yang tanggapi kata-kata sumber kamu ini. Sekarang saya tanggapi lagi kata-kata sumber kamu. Kamu selalu bilang kamu nggak usah bahas Al-Quran karena ilmu kamu nggak ada. Terus menurut kamu ilmu kamu ada, makanya kamu bahas Alkitab. Asul. Menurut kamu ilmu kamu ada, makanya kamu bahas Alkitab. Aduh. Kalau kita bahas Alkitab, kalau kita bahas Al-Quran, katanya kita penghujat, menghujat kebencian, menghujat ini bla bla bla. Tapi kalau kamu bahas Alkitab, kamu anggap diri kamu pandai, punya ilmu. Sementara kalau kita nggak sebaliknya, kamu bilang, aduh, Saya pakai tema seperti yang kamu bilang, Yesus diutus memang hanya untuk Bani Israel. Tetapi untuk apa dia diutus?
untuk mati bagi seluruh dunia ini, untuk menyatakan kasih akan seluruh dunia ini. Oke? Kita bahas itu. Kamu tidak sadar berbicara ya. Itu makanya aku bilang, ketika Anda berbicara mengenai konsep imanmu, maka Anda akan bertabrakan dengan akal sehatmu. Ketika Yesus itu manusia, maka jelas Yesus menyembah kepada Tuhannya. Itu menurutmu. Tapi ketika Yesus diimani sebagai firman, maka jelas Yesus tidak menyembah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Faktanya kita lihat. Kita lihat faktanya. Contoh misalnya dalam Yohanes 11:41 sampai ayat 43. Lalu Yesus mengadahkan tangan ke atas, ke arah surga, ke arah langit. Lalu berkata, "Ya Tuhanku, aku mengucapkan syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh orang banyak berdiri di sini menggilai aku mengatakannya dengan keras, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Ayat ini Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya itu hamba Allah. Yesus ingin membuktikan dirinya itu adalah ciptaan Allah. Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu bukan Allah. Atau Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Jadi memang ketika Anda berdialog dengan saya, berdiskusi dengan saya, Anda akan saya tabrakan dengan akal Anda sendiri, dengan iman Anda sendiri. Karena Yesus dan Kristen memang itu bertentangan. Yesus itu adalah hamba Allah yang menyembah kepada Allah. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus mengatakan apa? "Aku menyembah apa yang aku kenal," kata Yesus. "Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal." Lantas kemudian Anda hadir. Kalau dengan menyatakan, kalau Yesus itu dilihat dari sisi kemanusiaan, ya jelas dia itu menyembah kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Tapi kalau dilihat bahwa Yesus itu sebagai firman, maka jelas Yesus itu tidak menyembah kepada Allah. Meskipun akal sehatmu sudah dinyatakan, sudah diperlihatkan, sudah dipertontonkan kebenarannya, bahwa Yesus nyata dia menyembah kepada Allah, kepada Tuhannya. Lalu bagaimana dengan Yesus itu sebagai firman? Yesus sebagai firman itu adalah pengakuan klaim Kristen terhadap Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan, "Aku ini adalah firman." Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan, "Aku ini penerima firman, aku ini penyampai firman." Selesai. Jadi konsep yang ada kemudian, itu konsep yang dibikin-bikin oleh pagan Romawi, supaya mendudukkan Yesus itu sebagai logos. Nah, logos ini kan adalah himne Platonius. Itu adalah filsafat Yunani, ya, yang dimasukkan ke dalam pengajaran Yesus. Jadi Anda secara tidak langsung mempertontonkan kegilaan Anda dengan mengatakan Yesus berdoa ketika dia manusia. Tetapi kalau Yesus menjadi firman, dia tidak berdoa. Tapi faktanya mempertontonkan berdoa, menyembah, sujud, meminta hanya kepada Allah. Dan itu diajarkan kepada siapa? Kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Kristen. Makanya Yesus mengatakan, "Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku." Yesus menyuarakan apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku berdoa hanya kepada Allah. Aku bermujizat semua dari Allah. Jadi murid-muridnya yang asli mengikuti dan mendengarkan itu. Kristen karena bukan murid, ya lebih mengutamakan filsafat yang ada dari Yunani, kemudian dijadikan itu sebagai pembuktian kalau Yesus itu adalah Tuhan. Belajar lagi kawan. Oke, saudara Ael, Anda mengatakan saya asu ya. Kalau orang Sulawesi itu asu itu kan anjing, ya. Anda mengatai saya anjing. Oke, thank you, nggak apa-apa. Itu muncul akibat karena luapan emosi dari dalam yang Anda coba untuk pendam. Oleh karena kebenaran yang saya sampaikan kepada Anda itulah yang membakar jiwa Anda sehingga Anda mengatakan saya anjing. Tidak apa-apa bro. Islam itu adalah agama damai. Yang penting Anda tidak menghujat Rasulullah, tidak menghujat Al-Quran, tidak menghujat Nabi-Nabi Allah. Oke, kita aman. Kalau Anda menghujat pribadi saya nggak apa-apa. Nah, Anda ingin mendudukkan Al-Quran dengan gospel, dengan Bible. Itu salah. Salah berat, salah besar. Al-Quran itu kalam Allah. Perkataan Allah. Sementara gospel itu tulisan orang-orang yang dianggap kemudian oleh orang Kristen sebagai rasul. Sementara jadi nabi pun tidak, tiba-tiba jadi rasul. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Anda tidak bisa membahas Al-Quran? Nah, faktanya memang demikian, bukan? Iya kan? Iya kan? Anda tidak bisa membahas Al-Quran. Anda hanya bisa mengkritisi terjemahan. Sementara Al-Quran itu kayak mana?
Apakah Al-Quran itu terjemahan? Bukan. Terjemahan itu adalah penafsiran manusia terhadap kalam Allah. Jadi manusia mencoba melakukan pendekatan makna daripada firman Allah dengan menggunakan bahasa yang dia kuasai. Bahasa manusia bukan bahasa Allah. Bahasa Allah bukan bahasa manusia, itu jelas. Bagaimana dengan kitabmu, gospelmu? Gospelmu itu hanya tulisan manusia, lalu kemudian diterjemahkan. Dan Anda hanya punya terjemahan. Anda tidak bisa bahasa Yunani, Anda tidak bisa bahasa Ibrani. Penjabaran Anda, pemahaman Anda yang Anda sampaikan kepada saya kemudian tidak berdasarkan pendekatan linguistik, tidak menggunakan pendekatan bahasa, tidak dengan seperti Al-Quran dijelaskan dengan nahwu shoroh. Seperti apa misalnya ketika Yesus dikatakan mengangkat kedua tangan ke arah langit lalu berdoa, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, apa yang Anda jadikan acuan untuk bagaimana bisa Anda menyetir bahwa doa Yesus kepada Allah yang ada di langit itu bukan berarti Yesus itu adalah hamba Allah. Bagaimana Anda bisa menyetir pemahaman ini sehingga orang lain bisa pahami bahwa oh, Yesus lagi mempertontonkan sebagai hamba, dia lagi berlakon sebagai hamba. Lantas orang-orang bisa memahami bahwa yang mempertontonkan dirinya sebagai hamba Allah itu sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Anda bisa menganulir ini? Tentu Anda akan mengajarkan hanya dengan konsep jangan bertanya, tapi imani saja. Itu yang Anda bisa. Makanya saya katakan ketika kita membahas kitabmu, anak TK pun bisa. Kenapa? Tidak ada unsur ilmu, tidak ada kaidah-kaidah yang menjadi koridor untuk memahami ayat-ayat di dalam kitab saudara. Itu Anda harus sadari itu. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bagaimana cara memahaminya? Coba kita lihat terjemahannya. Oh, terjemahannya mengatakan seperti apa kandungannya yang dimaksud di dalam? Seperti apa orang beriman yang ada di dalam? Orang beriman itu unsur-unsur kaidahnya seperti apa? Lantas mana syaratnya menjadi seorang beriman sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Anfal tadi? Itu yang harus itu yang Anda harus kuasai ketika membahas Quran. Beda kalau membahas gospel. Ya, cukup kita mengetahui Yesus mengadakan tangan ke atas, meminta doa kepada Allah. Selesai. Apa yang ingin Yesus perlihatkan di situ? Sebagai Tuhan atau sebagai hamba Allah? Orang Islam, orang sehat, orang berakal akan mengatakan Yesus mempertontonkan bahwa dia adalah hamba Allah. Kristen muncul kemudian, oh tidak, Anda jangan melihat dari situ, tapi lihat dari konsep iman. Maksudnya Yesus itu kan firman. Jadi dia itu menjelma sebagai manusia untuk menjelaskan kepada apa? Menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Menjelaskan kalau dia itu adalah Tuhan yang pura-pura menjadi manusia. Hanya seperti itu. Dengan kata lain, imani saja. Gak usah banyak tanya. Imani saja. Jadi jangan pernah Anda samakan Al-Quran kalamullah dengan gospel yang hanya karangan manusia. Seperti itu. Sul, saya udah bilang Sul, kelamaan kamu punya VN 2 menit aja paling lama. Buktinya lihat ya, kamu punya VN yang 3 menit saya tanggapi cuma dalam waktu 30 detik paling lama ya. Yang kamu bilang tadi sesembahan, ingat ya, sesembahan yang dibahas. Kenapa kamu balik bahas tentang komunikasi? Beda komunikasi, beda sesembahan. Selesai. Apa yang lama? Sul, dari awal kan saya udah bilang Sul, 2 menit aja. Kapan lewat 1 detik aja? Saya nggak dengar VN kamu. Tadi tuh 3 menit saya toleransi apa dispensasi saya dengar. Tapi setelah ini mau 4 menit lagi, siapa yang mau dengar? Saya bukan dengar ceramah kamu. Saya nggak butuh ceramah kamu, saya butuh tanggapan kamu yang langsung poinnya, intinya, bukan B, C, A, B, C, D, A, B, C. Kamu bilang tadi kalau kita bahas Al-Quran boleh lama-lama. Sekarang yang dibahas Alkitab ngapain lama juga? Bicara kamu dari pagi, sebentar pagi lain, sore lain, malam lain. Tadi kamu bilang kalau kita bahas Quran memang harus panjang, berbeda sama kita. Buktinya Alkitab juga lama kamu bahas, 5 menit juga, 4 menit juga, 3 menit juga. Orang bahasa sembahan, kamu bilang komunikasi. Jadi saya tidak dengar kamu punya VN karena memang kamu pengecut. Kamu pengecut. Kamu takut. Ya oke, saya ikuti cara diskusimu yang tidak ada ilmu. Oke, sekarang gini,
ketika Yesus menyembah kepada pribadi yang ada di luar dari dirinya, apakah Yesus mempertontonkan dirinya itu adalah Tuhan, atau Yesus mempertontonkan dirinya adalah hamba Tuhan? Silakan, jawab yang singkat. Saya harus mempertanggungjawabkan iman saya harus mempertanggungjawabkan kitab saya harus mempertanggungjawabkan kitab saya, kan gitu jelas, agama saya. Jadi saya harus menjelaskan kepada Anda. Anda mau dengarkan, ya itu urusan Anda. Di sini banyak orang Kristen di grup ini, ya. Ada juga orang Islam di grup ini. Mereka bisa mendengarkan insight penjabaran saya sebagai ladang ilmu, sebagai ladang pahala buat saya dan buat mereka. Anda tidak mau dengarkan, itu bukti bahwa Anda ketakutan, kan gitu. Nah, kembali pada topik pembahasan. Ketika Yesus itu mengadahkan tangan meminta kepada Allah, ya, apakah Yesus sedang mempertontonkan kalau dirinya itu adalah Allah itu sendiri, atau sedang mempertontonkan kalau dirinya itu adalah hamba Allah? Itu coba Anda jawab. Yesus mempertontonkan dirinya sebagai manusia plus sebagai Tuhan itu sendiri. Karena kamu baca ayatnya, kamu hanya ambil satu ayat. Coba kamu baca dari ayat atasnya, jangan cuma ambil satu ayat. Itu konteks. Bicara konteks itu bukan bicara tiba-tiba satu ayat. Nah, gimana? Anda coba jelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa memahami satu manusia sekaligus dia adalah Tuhan. Satu manusia berdoa kepada dirinya sendiri yang adalah pribadi lain. Coba Anda jelaskan kepada saya. Anda yang takut. Masa kamu nggak bisa ringkaskan kamu punya penjelasan selama 2 menit? Itu 2 menit waktu yang lama loh. Masa kamu nggak bisa ringkas sih? Karena kamu takut, makanya kamu kasih 5 menit, 4 menit, 6 menit. Nah, siapa yang mau dengar ceramah kamu? Masa dorang diskusi mau dengar ceramah? Enak aja loh. Kita juga selama itu belum tentu kamu dengar juga kok. Paling kamu dengar hanya 10 menit aja, udah 10 detik aja udah selesai. Aduh. Terus yang kamu bilang tadi, dia mempertontonkan dirinya yang sebagai Allah dan sebagai manusia. Sebagai Allah dia suka-suka aja main minta, karena dia pribadi kedua. Main suka-suka enak-enaknya aja, kapan dia mau minta-minta. Dia main hapus dosa orang, dia nggak minta Tuhan, saya hapus dosa orang, nggak langsung main bilang, woi dosamu terampuni. Dia nggak perlu bertanya lu sama Tuhan, langsung main hapus. Apalagi? Makanya Sul, supaya kamu betul-betul ada ilmu Sul, kamu pahami yang dibilang Trinitas itu, kamu pahami makna Trinitas, biar kamu nggak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan konyol kamu ini. Saya nggak bilang kamu bodoh, saya nggak bilang, karena memang tipe saya bukan kayak gitu. Kapan kita menyebutkan orang itu bodoh, artinya ada yang kita tutupi. Itu, begitu psikologi, begitu jiwa manusia kayak gitu. Kapan kita bilang orang itu bodoh, artinya ada yang kita tutupi. Apa yang kita tutupi? Sebenarnya kebodohan kita yang kita tutupi. Ketidaktahuan kita yang kita tutupi. Ketika kita tersulut, kita maki orang, bilang bodoh lah, nggak punya akal lah, nggak punya, itu hanya kata-kata sesumbar anak kecil itu. Saya nggak pernah mau maki orang kayak gitu, karena tutur kata kita menggambarkan apa isi otak kita, ya, Surya. Jadi intinya, pemahaman Anda yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang berdoa kepada Tuhan hanya asumsi belaka, bukan? Hanya imani saja, bukan? Matius 4, Matius 7, ya, Matius 19 itu jelas Yesus mengatakan dirinya adalah hamba Allah. Markus 12, Lukas 4, jelas Yesus mengatakan dia adalah hamba Allah. Yohanes 12, Yohanes 17, Yohanes 20, Yesus jelas mengajarkan dirinya adalah hamba Allah. Yohanes 4, Yohanes 10, Yohanes 8, dan hampir semua pengajaran-pengajaran yang ada di kitabmu yang dirangkumkan oleh wartawan mengatakan Yesus itu adalah hamba Allah, dan tidak ada dia katakan aku ini adalah Allah, aku ini adalah Sang Khalik, aku ini adalah Bapa. Tidak ada itu. Yesus selama mengajarkan kitabnya, mengajarkan konsep imannya, jelas Yesus menanamkan akidah yang jelas tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, makanya kemudian Anda mengatakan apa? Ketika menjawab pertanyaan saya, ya suka-suka dia dong. Dia kan Allah. Dasar mengatakan Yesus itu Allah, apa coba? Nggak ada kan? Cuman imani saja. Nah, itulah yang membedakan antara you dengan saya, antara Kristen dengan Islam. Islam beriman karena ilmu, Kristen beriman karena iman. Artinya, Kristen itu menyembah iman, bukan menyembah Tuhan.
Oke. Jadi ketika Anda mengatakan menuding saya mengatakan Anda itu bodoh, ya. Lantas kemudian Anda mengatakan kamu itu menyebut saya bodoh karena sebenarnya kamu menutupi kalau dirimu itu bodoh. Oke, nggak apa-apa. Nah, tadi kamu mengatakan aku anjing. Kamu mengatakan saya ini asu. Apakah itu berarti kamu menutupi bahwa dirimu itu adalah asu? Sorry ya kawan, saya mengembalikan hujatan Anda yang mengatakan saya asu. Oke, nggak apa-apa. Anda bertanya tentang kalau Anda ingin memahami Kristen maka Anda harus paham Trinitas. Oke, saya kelihatannya lebih paham Trinitas daripada Anda deh. Karena saya memahami Trinitas itu adalah berarti kesatuan dari 3 Trinitas dalam Kristen. Yang mana Kristen itu pahami bahwa 3 Tuhan, yakni Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya kan? Seperti itu kan adanya. Nah, dogma ini dari mana asalnya dulu? Anda harus paham itu. Jangan Anda hanya berputar-putar bahwa Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Roh Kudus itu adalah Yesus, dan ini dan lain sebagainya. Sayang sekali Anda tidak bisa memahami bahwa Bapa tidak bisa jadi Yesus, Yesus tidak bisa jadi Bapa, Roh Kudus tidak bisa jadi Bapa, Roh Kudus tidak bisa jadi Yesus, Yesus tidak bisa jadi Roh Kudus. Ini yang Anda tidak pahami. Artinya 3 entitas pribadi Tuhan yang kamu sembah, pribadi ilah yang kamu sembah, 3 sembahan yang kamu sembah itu masing-masing punya fungsi dan tugas dan pribadi yang berbeda-beda. Mereka tidak bisa satu. Bapa tidak bisa jadi Yesus, Yesus tidak bisa jadi Bapa, Bapa tidak bisa jadi Roh Kudus, Roh Kudus tidak bisa jadi Bapa, Roh Kudus tidak bisa jadi Yesus. Jadi pahami ya, pahami. Tolong dengarkan firman saya. Saya nggak tahu yang mana mau ditanggapi nih. Mau ditanggapi dia menyembah atau dia apa? Ah, sekarang lagi kamu bangkitkan isu baru lagi bilang di mana dia menyebutkan dahulu dia Allah. Terus apalagi tadi kata kamu? Yang pertama kamu harus mengerti dulu apa itu Trinitas kamu. Kalau kamu mengerti Trinitas, saya yakin nggak akan mungkin lagi timbul pertanyaan bodoh kamu. Ya. Dan kalau kamu minta contoh Trinitas, saya akan berikan contoh Trinitas yang tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah kamu lihat selama ini orang kasih jabarkan sama kamu. Saya akan jabarkan versi saya sendiri, punya saya sendiri, bukan saya ambil dari mana-mana, milik saya sendiri. Saya berani jamin karena coba kamu bongkar di Google, tidak akan ada orang yang pakai seperti itu. Ya, itu satu. Yang kedua, kamu bilang di mana Yesus mengaku sebagai Allah. Kalau saya tunjukkan di mana dia mengaku sebagai Allah, awas kamu ya, awas kamu. Ya. Kamu harus ingat, kitab suci itu ditulis bukan di Indonesia. Kitab suci itu bukan ditulis di Arab, bukan. Kitab suci itu ditulis di Yahudi, di tengah-tengah suku Yahudi, orang Israel sana. Yesus itu datang kepada mereka. Jadi ketika dia menyebut Bapa, artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau Allah itu Esa, berarti dia juga Allah. Paham? Hah? Oke, saya sambung ya, karena kamu nggak akan pernah mendengarkan firman saya kalau lebih dari 2 menit. Jadi Trinitas itu adalah doktrinitas. Ya, doktrin ini jelas berasal dari paham Platonias yang diajarkan oleh Pluto itu kisaran 340 tahun sebelum Masehi. Nah, ini dianut oleh para pemimpin gereja sejak abad kedua. Jelas sekali bahwa ajaran Trinitas itu bukan bersumber dari pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang ada di surga. Itu ajaran Yesus. Kalau ajaran Trinitas, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu ajaran yang diambil dari diadopsi dari ajaran Platonius. Jadi Plato ini menganggap keilahian alami terdiri dari 3 bagian. Penyebab awal, kemudian apa yang kedua? Firman atau logos, kemudian yang ketiga adalah roh alam semesta. Nah, sistem Platonis ini sebagai 3 Tuhan bersatu antara satu dengan lainnya melalui kehidupan yang baka atau yang fana, baka atau yang apa istilahnya? Yang misterius. Seperti itu. Dan firman logos ini kemudian secara khusus dianggap yang paling tepat sebagai titisan daripada Allah atau titisan daripada Bapa dalam ajaran Kristen. Yang baka dan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta yang kemudian konsepnya disebut sebagai firman. Jadi ajaran 3 Tuhan dalam Kristen itu
bukan hanya dianut oleh ajaran masyarakat Yunani, masyarakat Romawi, tetapi juga mereka mendiami wilayah Asia Barat Tengah seperti Afrika dan lain sebagainya. Jadi ajaran Trinitas Kristen itu asalnya dari pagan Romawi dan Yunani. Kamu cari kata-kata saya yang bilang kamu asu. Asu yang adalah anjing ya. Kamu cari. Ataupun asu, mungkin saya nggak pernah bilang kamu asu deh. Ya, kamu cari kata-kata saya yang bilang kamu asu, itu nggak ada. Nah, terus yang berikutnya, kamu bilang kamu lebih paham masalah Trinitas. Baru penjabaranmu langkah pertama aja udah salah. Mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu bukan begitu penjabarannya. Siapa ngajar kamu kayak begitu? Satu hakikat, tiga pribadi. Hakikatnya Allah, pribadinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak bisa dibilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nggak bisa. Kalau kamu bilang kayak begitu, berarti tiga Tuhan dong. Siapa ngajar kamu? Bukan kayak begitu. Sini saya ajar kamu pagi ini masalah Trinitas, biar nggak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan bodoh kamu berikutnya. Ya, biar nggak muncul yang saya bilang bodoh pertanyaan kamu ya, bukan kamunya ya, tapi pertanyaan kamu yang bodoh. Ya, oke? Bagaimana? Oke, kalau Anda tidak mau mengakui apa-apa. Saya memahami Trinitas itu jelas bersumber dari kitabmu sendiri dan pemahaman di luar daripada kitabmu itu sendiri, di mana pemahaman ini adalah sebuah konsep yang ditanamkan oleh orang-orang yang menganut jauh sebelum Kristen itu ada. Contoh, Irenaeus, ya, itu jelas menjelaskan bahwa Tuhan tidak bisa sendirian. Selalu ada firman dan hikmat bersamanya, anak dan roh, yang kemudian melaluinya Tuhan menciptakan segala sesuatu secara bebas dan spontan. Itu tidak bisa kamu ingkari. Itu pasti kamu, oh iya betul itu. Nah, kemudian definisi Trinitas menurut Kristen Ortodoks, kemudian Athanasian yang ada pada sekitar abad ke-6 mendefinisikan daripada Trinitas itu pas dengan apa yang kamu imani saat sekarang. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Namun bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Benar kan? Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Tapi kamu tidak mau menerima kalau dikatakan Tuhan Yesus, Tuhan Bapa deh. Karena kamu sudah mempertontonkan bahwa sebenarnya imanmu dengan akalmu itu sudah bertabrakan. Kalau Anda ini memahami definisi daripada Trinitas itu lebih jauh, cobalah Anda memahami secara literal, secara histori, dari mana asal-usul daripada Trinitas itu. Jadi, sebelumnya sudah banyak pemimpin-pemimpin gereja Anda yang mencoba memasukkan ajaran Platonis dan agama Mesir tentang tiga Tuhan dalam satu. Itu yang tidak Anda tahu. Yang Anda tahu, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, dan mereka adalah satu. Itu yang Anda tahu. Karena otak Anda dicuci untuk lebih memahami Kristen berdasarkan iman saja. Upaya ini, ya, upaya yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja untuk memahamkan kalian tentang Trinitas, itu baru pada tahap adanya tiga unsur atau tiga oknum yang memiliki ikatan satu dengan sama yang lainnya. Sehingga ketetapan ketiga oknum ini, Tuhan, Anak, Roh Kudus, itu masing-masing dianggap Tuhan, setara dan abadi. Tidak pernah ada sebelum ditetapkannya oleh paham Athanasian maksud saya, di abad keempat atau keenam. Seperti itu adanya. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep ini. Musa tidak pernah mengajarkan konsep ini. Tidak pernah Musa dan ini tidak pernah nabi-nabi itu mengajarkan konsep ini. Ya, disinilah kekurangan kamu ya. Tapi kelebihanmu itu adalah memelintir perkataan pernyataan. Jadi air adalah asal-usul kehidupan menurut sains, menurut Al-Quran, dari sisi keilmuannya. Nah, lalu kemudian Anda bertanya, bakteri, virus apakah berasal dari air? Justru mereka ini tidak bisa hidup ya, tanpa ada indung. Nah, indung inilah yang saya katakan makhluk hidup yang tidak bisa hidup tanpa air. Itu Al-Quran sudah jelaskan. Sains dalam Al-Quran itu jelas tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Anda mencari celah seperti apapun pasti dibantah oleh Al-Quran. Air adalah asal-usul kehidupan. Bakteri, virus tidak bisa berkembang dia
tanpa ada wadah tempat dia berkembang. Dan wadah ini adalah wadah yang tergantung daripada unsur air itu tadi. Itu yang kamu harus pahami, bahwa apa yang dituangkan oleh Al-Quran tidak bertentangan dengan sains. Ya, 1400 tahun silam apa yang tertuang di dalamnya baru dilakukan penelitian sekarang, dan hasilnya terbukti absolut, mutlak, tidak ada yang bertentangan. Itulah hebatnya Quran. Bagaimana dengan kitabmu? Hanyut. Tenggelam oleh peradaban umat manusia. Kamu mau kirim 200 menit pun saya dengar 2 menit aja ya. Jadi saya tidak dengar kamu punya 50 detik, saya cuma dengar yang 2 menit aja. Nah, Sul, paham kamu Trinitas itu kacau balau. Dan kamu bilang kamu ambil dari sumber Alkitab, kamu salah. Tidak ada Trinitas, ditulis Trinitas di Alkitab itu nggak ada. Itu konsep pemahaman, bukan definisi Trinitas. Tapi konsep pemahaman, mana ada definisi Trinitas di dalam Alkitab? Tidak ada. Jadi kalau kamu bilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu salah total. Makanya saya bilang, kenapa kamu malu untuk bertanya kan? Kamu malu untuk bertanya sama saya, gimana sih Trinitas menurut kamu? Biar kamu paham, Sul. Ya, biar kamu paham. Biar kamu nggak malu-maluin lagi. Biar nggak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan konyol kayak begitu ya. Bagaimana, Sul? Oke, thank you. Jadi gini, coba kamu berikan saya penjelasan. Apakah Yesus itu mengajarkan Trinitas? Jadi saya jadi anak TK lagi nih, bertanya kepada Tuan Guru, apakah Yesus mengajarkan Trinitas, menyembah kepada 3 sembahan? Silakan.